7 ada kasus, bedah kasus ya, kasus yang ketujuh, yaitu ada kasus yang mana ini banyak, terjadi, yaitu ada, promo ya, ada promo atau ada model akad itu cashback jika lunas lebih cepat, atau mendapat diskon jika dilunasi lebih cepat. Nah, ini kasus 7 ini berkaitan erat dengan materi kita, yaitu syarat jual beli yang keenam, yaitu menjual beli atau dilarang melakukan jual beli dengan dua harga, yang mana syarat jual beli keenam, harga barang itu harus jelas, yaitu telah ditentukan ketika akad. Mungkin kita ulang secara cepat syarat jual beli, sebagaimana kita telah bahas 6 syarat jual beli. Yang pertama adalah, penjual itu memiliki barang, atau mungkin kalau dia tidak punya barang, mungkin dia bisa menjadi wakil. Yang kedua, syarat jual beli yang kedua adalah pelaku akad, baik penjual dan pembeli haruslah orang yang jaiz tasarruf, ahli atau fit tasarruf, orang yang legal, yang layak, yang diizinkan bertransaksi di dalam Islam. Kemudian syarat jual beli yang ketiga, ini terkait objek, hendaknya objek yang diperjualbelikan itu harus objek yang mubah lagi bermanfaat. Kemudian syarat yang keempat, objek yang diperjualbelikan itu harus bisa diserah terimakan, alias objeknya harus ada. Kemudian syarat jual beli yang kelima, kriteria barang itu harus jelas. Jadi objek yang diperjualbelikan itu kriteria barangnya itu jelas, bisa dengan cara dilihat langsung atau mungkin dari deskripsi. Jadi kriterianya harus jelas. Kemudian yang keenam, harga harus jelas, atau harga itu harus ditentukan di awal akad. Itu yang keenam. Kemudian banyak ya contoh-contoh dari syarat-syarat itu, kemarin telah kita kupas perinciannya, itu sudah beberapa pertemuan sudah kita kupas. Nah, fokus kepada syarat keenam, yaitu harga harus jelas, harga barang harus ditetapkan ya, ditentukan ketika akad. Maka nanti turunannya yaitu bedah kasus yang barusan. Ada model jual beli itu di mana pembeli diiming-imingi, bukan diiming-imingi ya, dipancing, dirangsang ya, nanti mungkin itu jual beli kredit. Itu biasanya nanti, penjual ini mengatakan kepada pembeli, "Bapak kalau bisa lunas lebih cepat, nanti ada diskon. Kalau bisa lunas lebih cepat, ada cashback, ada uang, kembali." Nah, itu bunyi akadnya seperti seperti itu. Nanti keterangan akadnya seperti itu. Di sini akan nampak nanti maksudnya seperti apa, kita akan baca. Jika ada penawaran, yaitu bentuk penawaran dapatkan cashback atau dapatkan diskon jika lunas lebih cepat. Ini memang, paham ya, ini memang untuk akad-akad kredit. Ada orang beli rumah mungkin kredit 5 tahun, atau beli mobil kredit 5 tahun, atau sepeda motor kreditnya 2 tahun. Nah, biasanya yang tipe kalau atau yang model kredit nih, nanti biasanya ada opsional atau ada skema seperti ini, yang bisa lunas lebih cepat. Misalnya motor tadi 2 tahun, kalau bisa dia lunas setahun, dapat diskon atau dapat cashback, ada yang nanti uang yang kembali, biasanya seperti itu. Ini kita lihat, jika ada penawaran, dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Apakah ini termasuk jual beli dua harga? Yang dipahami oleh penulis bahwasanya penawaran diskon karena bisa lunas lebih cepat itu ada dua macam. Ada dua macam. Di sini dikatakan
Yang pertama, eh, cashback atau diskon jika lunas lebih cepat ini memang disepakati di depan. Jadi di awal akad sudah ada ketentuan itu. Di awal akad sudah ada ketentuan ketetapan seperti itu. Di sini dikasih contoh ya, misalnya si A ini jual mobil kepada si B, mobil itu harganya 300 juta, dicicil selama setahun. Jadi ada mobil harganya 300 juta untuk cicilan selama setahun. Nah, ini dia akan beli kredit ya. Si A jual mobil ke B 300 juta cicilan 1 tahun. Dengan kesepakatan jika bisa lunas dalam 6 bulan, maka dapat diskon 10%. Berarti 10% dari 300 juta, diskonnya adalah 30 juta. Nah, itu ketetapannya. Ini mobil di si A jual kepada B, dibeli kredit setahun harganya 300 juta. Kemudian ada kesepakatan di awal, memang disebutkan nih oleh si A ini memang ngomong kepada B, Anda jika bisa lunas dalam 6 bulan, Anda dapat diskon 30% dari harga harga mobil kredit ini. Nah, kemudian si B, oke, siap, deal. Dia setuju. Nah, dalam akad semacam ini, kalau disepakati, ternyata itu hakikatnya ada dua harga. Berarti untuk mobil tadi, ini satu objek ya, mobil, ternyata dia memiliki dua harga. Yang pertama, harga cicilan 12 bulan, harganya 300 juta. Yang kedua, ada harga untuk cicilan 6 bulan, yaitu 6 bulan ini kan dapat diskon 30%. Berarti 300 juta dikurang 30 juta, maka ketemu angka 270 juta. Maka cicilan 6 bulan, harga mobilnya 270 juta. Di sini ada dua harga untuk satu objek yaitu mobil. Kalau dia nyicil 6 bulan, dia dapat angka 270 juta. Kalau lebih 6 bulan, karena kan dibilang kalau bisa lunas 6 bulan. Berarti kalau lebih 6 bulan, maka dia kena nyicil di angka 300 juta. Ini semoga yang dengar bisa paham. Maka di situ ada dua harga untuk satu objek. Kita lihat di sini. Dalam akad semacam ini hakikatnya ada dua harga. Ada harga kredit untuk 1 tahun nilainya 300 juta dan ada harga kredit 6 bulan nilainya 270 juta. Tadi sudah saya jelaskan dari mana munculnya angka 300 juta dan dari mana munculnya angka 270 juta. Dan itu terjadi dalam satu akad, yaitu sekali akad dan objeknya mobil. Karena memang ini syaratnya di depan. Dan itu terjadi dalam satu akad. Ada variasi harga dengan kondisi tidak jelas. Ada variasi harga ya. Ada harga 270 juta dan ada harga 300 juta dan kondisinya tidak jelas. Sisi tidak jelasnya, sisi gorornya, si pembeli ini, dia tidak bisa memastikan apakah dia berhasil ya, apakah dia berhasil cicil 6 bulan sehingga dapat angka 270 juta atau dia gagal mencicil 6 bulan alias lewat 6 bulan maka dia akan dapat angka sebanyak 300 juta. Jadi ini si pembeli itu nggak tahu dia akan dapat harga berapa. Bisa nggak dia lunas 6 bulan dapat 270 juta atau dia lunas lebih dari 6 bulan alias setahun tadi, maka dia dapat cicilan di angka 300 juta. Maka di situ ada sisi goror karena pembeli tidak bisa pastikan harga mana yang akan dia dapatkan di dalam perjalanan cicilannya. Jadi selama cicilan itu si pembeli baik penjual sama-sama tidak tahu. Ini clear atau selesainya cicilan ini di bulan keberapa dan di angka berapa. Karena ada harga 6 bulan, ada harga lebih 6 bulan. Nah, di situ ada pertama yang beli pun goror, dia tidak tahu
goror dari sisi waktu pelunasan, yang kedua ada goror dari sisi harga juga. Ini sebenarnya mobil ini harganya berapa? 270 atau 300 juta. Nah, itu ada goror, ada ketidakpastian di sana. Sebagaimana waktu pelunasannya pun tidak pasti, maka harga pun ikut tidak pasti. Nah, dan itu juga melanggar hadis Nabi SAW ya. Naha an-Nabi SAW an bai'ataini fi bai'atin. Rasul larang ada dua harga untuk satu barang. Nah, pembahasan kita kan ini syarat keenam yaitu harga jual beli harus jelas. Nah, maka ini relate ya, kasusnya relate. Kasusnya ini relate sekali. Nah, di sini ada goror ya dari si pembeli, yang mana pembeli pun tidak bisa pastikan kapan akan lunas dan di harga berapa dia akan peroleh. Jika bisa lunas lebih cepat, si pembeli ini bisa lunas lebih cepat, alias 6 bulan, dia bisa dapat harga 270 juta. Sebaliknya, jika dia tidak bisa lunas lebih cepat, alias ternyata lewat 6 bulan, dia ternyata udah 6 bulan nggak lunas sama dia, maka masuk ke bulan 7, lewat 6 bulan maka dia kena cicilan di angka 300 juta. Nah, jika akad semacam ini sudah terlanjur dilakukan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar penjual untuk memilih atau memberikan harga yang termurah karena dia telah memberlakukan dua harga dalam satu transaksi. Ini dilarang. Dan memang di dataran praktek, secara prakteknya ikhwah muslim dan muslimah, kaum muslim dan muslimah, banyak ya yang model-model kredit seperti ini biasanya di leasing, ada beberapa dipraktekkan, yaitu dengan akad atau dengan persyaratan tambahan, Pak, jika bisa lunas lebih cepat, nanti dapat cashback, nanti dapat diskon, seperti yang kita bahas. Nah, ini kalau terjadi, ini kalau akan dibuat ya, ini perhatikan ya, ikhwah teman-teman sekalian, kalau akan dibuat haram, melanggar syarat jual beli keenam. Tidak boleh kaum muslimin masuk atau ikut dengan transaksi seperti ini. Kalau akan dibuat haram. Kalau sudah terlanjur buat, terlanjur ikut, nah ini kita bahas hukumnya ya. Jadi pahami hukum untuk orang yang akan buat akad seperti ini, nggak boleh. Bagaimana kalau sudah terlanjur buat, baru dapat ilmu, udah terlanjur si penjual kredit, dia udah terlanjur nih bikin akad jual beli kayak tadi. Mobil setahun 300 juta, 12 kali cicilan. Kalau bisa lunas 6 bulan, maka dapat diskon 30%. Yaitu jadi angka 270 juta. Ini udah terlanjur buat. Maka di sini dikatakan, jika akad semacam ini terlanjur dilakukan, maka saran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harga yang diberlakukan, harga yang dianggap sah adalah yang termurah, adalah yang termurah. Kalau tidak, maka telah terjadi perbuatan riba. Kita lihat, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma awir riba." Barang siapa yang menjual dua harga untuk satu barang, falahu aukasuhuma, maka yang paling berhak untuknya adalah harga yang termurah, awir riba, atau dia telah berbuat riba. Kalau dia tidak mau ambil harga yang termurah, maka mereka berdua telah berbuat riba. Saya ulangi hadisnya, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma awir riba. Barang siapa yang menjual barang ya, dua harga untuk satu barang, maka yang berhak, yang layak, yang boleh untuknya pilih harga yang paling murah. Kalau tidak, maka dia akan berbuat riba. Maka dia akan berbuat riba. Dari mana ribanya? Baik. Dari mana ribanya? Nah, baik. Maka kita bedah tadi. Mobil, ya, kredit setahun itu harganya 300 juta. Harganya 300 juta. Kalau untuk 12 bulan. Kalau dia bisa lunas 12 bulan.
Kemudian dikasih kesepakatan tambahan di awal nih dia di pas tekan kontrak itu sudah dibunyikan, Pak kalau bisa lunas 6 bulan, diskon 10%, diskonnya 30 juta, berarti kan cicilannya di angka 270 juta. Berarti ada angka 300 juta, ada 270 juta. Maka kita lihat hadis Rasul, kalau ini terjadi, maka harga yang layak, yang boleh, yang diizinkan untuk dijalankan kreditnya adalah 270 juta. Kalau enggak terjadi riba. Kalau dipilih 300 juta, riba. Dari mana ribanya? Yang dianggap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibaca, difahami oleh syariat. Ini kalau terjadi dua kredit seperti ini, yang sah menurut syariat, yang sah menurut Nabi adalah yang 270 juta. Maka hakikat akadnya adalah jual beli mobil, kredit masanya 6 bulan, harganya 270 juta, titik. Itu yang dianggap syariat. Itu yang dianggap Rasul. Saya ulangi, yang dianggap oleh Rasul adalah jual beli mobil dengan masa cicilan 6 bulan dengan harga 270 juta, titik. Habis. Oh, ternyata orang ini tidak bisa melunasi dalam 6 bulan. Lewat 6 bulan. Maka kita lihat kesepakatan tadi. Kalau lewat 6 bulan, maka harga berubah menjadi 300 juta. Kan kalau lewat 6 bulan nggak dapat cashback. Berarti kalau dia lewat 6 bulan, angkanya jadi 300 juta. Maka kompensasi penambahan masa cicilan itu kompensasinya seharga 30 juta. Maka Rasul memandang syariat memandang 30 jutanya adalah riba. Makanya itu hadisnya, 30 jutanya adalah riba. Karena yang diberlakukan dan disahkan dan dianggap syariat adalah kredit 6 bulan, cicilan 270 juta, titik. Kalau lewat 6 bulan dia tidak lunas, kalau dalam akad kontraknya kan berarti harga 300 juta otomatis. Maka 30 jutanya dipahami apa? Kompensasi penambahan masa cicilan dengan angka 30 juta, maka itu adalah riba. Hulu kordin jaronafan bahwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat ya ada pertambahannya, maka itu adalah riba. Karena yang dianggap utangnya adalah 270 juta. Kenapa jadi 300? Karena ada kompensasi penambahan bulan. Itu cara baca akad tadi. Kita cocokkan dengan hadis Nabi SAW. Maka perhatikan ya, orang-orang yang jual beli kredit ini biasanya dengan leasing atau dengan kredit-kredit tertentu, dan banyak yang konsultasi kepada saya juga sama. Ternyata ketemu akad seperti ini. Maka ingat hadis Nabi SAW, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma awir riba. Barang siapa yang sudah terlanjur jual beli ya dengan dua harga untuk satu barang, ada cashback jika lunas lebih cepat, maka harga yang sah, harga yang dianggap oleh syariat Islam adalah yang termurahnya. Kalau tidak, kalau tetap memaksakan cicilan tertinggi dipilih, maka dia telah berbuat riba karena cara baca transaksi tadi sebagaimana yang saya sebutkan. Kemudian ada keterangan dari Syekh Su'aib Al-Arnaud. Syekh Su'aib Al-Arnaud itu menukil keterangan dari Imam As-Sindi di mana beliau mengatakan bahwa hadis ini yang barusan kita baca ini berlaku bagi orang yang menjual dengan cara atau berlaku untuk orang yang menjual dengan harga bervariasi tergantung waktu pelunasan. Harganya bervariasi tergantung waktu pelunasan. Seperti contoh mobil yang saya sebutkan. Nah, maka itu eh, ada goror dari sisi waktu pelunasan, ada goror dari sisi angka harganya, sehingga harganya itu jadi tidak jelas, melanggar syarat jual beli ke-6. Kemudian juga melanggar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu naha an bai'ataini fi bai'atin. Rasul melarang dua harga untuk satu barang. Nah, itu yang melanggar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melanggar syarat jual beli itu fatal ya, dan bahkan berbuat riba. Bahkan kalau terjadi praktek itu sama dengan riba. Semoga teman-teman paham. Itu tadi ada cashback, ada diskon jika lunas lebih cepat. Kondisi pertama, kesepakatan ini dibuat di awal. Kesepakatan ini dibuat di awal.
itu kesepakatan ini ketika dibuat di awal ya. Kemudian ada kondisi kedua. Ini perhatikan perbedaan kondisi pertama, kondisi kedua. Teman-teman sekalian, kalau yang pertama ini dilarang tadi, ketika akad memang dibunyikan di awal tuh, bahwasanya ada cashback, ada diskon jika lunas lebih cepat. Kondisi kedua, tidak disepakati di depan. Jadi ketentuan cashback jika lunas lebih cepat, diskon jika lunas lebih cepat, ini tidak disepakati di depan. Ini tidak ada di depan, akad itu tidak ada. Jadi normal. Dia memang jual beli mobil, Pak, saya beli mobil ya, iya, saya jual mobilnya, cicilan setahun, cicilan 12 bulan, 300 juta, titik, selesai. Ya, selesai. Itu yang berlaku, itu yang disepakati, itu yang diketahui. Jadi tidak ada kesepakatan cashback-cashbackan. Nah, namun baru dijanjikan di belakang. Namun ini terjadinya tiba-tiba. Terjadinya tiba-tiba. Jadi di depan aman. Mobil ini harga jualnya 300 juta untuk cicilan 12 bulan. Titik, selesai. Kemudian di pertengahan jalan tiba-tiba yang nyicil dapat rezeki, dia bisa nutup cicilan. Karena dia tutup cicilannya, itu pantas lah ya untuk dikasih diskon. Perhatikan, ini di awal nggak ada nih apa-apa, ini tiba-tiba saja terjadi. Makanya kita lihat contoh biar paham. Seperti kasus di atas, kasusnya masih sama. Si A jual mobil kepada si B, si A jual mobil kepada si B, harganya 300 juta untuk cicilan selama setahun. Selesai, aman ya. Dalam waktu setahun ini, dalam masa cicilan lah ya, si B ini mencicil sesuai kemampuannya. Selama 5 bulan berjalan, si B ini cicil terus, on time, setiap tanggal 1 bulan baru, bayar, bayar, bayar. Udah berlalu 5 bulan. Dan luar biasanya, Masya Allah ya, luar biasanya, setelah berlalu cicilan 5 bulan, ternyata si B dapat warisan. Si B dapat warisan, kemudian si B ini ketika dapat warisan, yang ingat sama dia hutang cicilan mobil. Kemudian si B pergi kepada si A, dia nego, A, saya kebetulan dapat warisan. Saya tuh pengen ya melunasi mobil ini. Jadi dari cicilan ke-6 sampai ke-12 saya bom. Istilahnya saya bom, saya ingin lunasi sekarang. Nah, tapi saya minta diskon ya. Nah, ini si B ya. Ini kan saya tutup nih. Eh, ini kan saya tutup. Saya tak minta diskon ya 15% atau di 10 aja lah. Saya minta diskon ya 10%, bisa nggak? Gitu ya. Lalu si A mikir-mikir, oke lah, enggak apa-apa, tak kasih diskon 10%. Ini boleh. Ini boleh. Kenapa? Seperti itu. Pertama perhatikan, biasanya untuk jual beli murabahah, ya kredit-kredit syar'i, BMT syariah, itu kan misalnya ada orang eh, hajatnya pengen mobil. Mobil tapi nggak punya uang. Biasanya BMT syariah ini, lembaga kredit tanpa riba, biasanya dia akan beli mobil tadi secara cash, kemudian dia jual secara kredit dengan lebih mahal. Kenapa kok kredit lebih mahal? Biasanya tuh hitung-hitungan marginnya di sana. Ya, karena semakin lama masa cicilannya tuh semakin besar, mereka ngambil persentase, mengambil marginnya. Karena ada risiko besar yang ditanggung. Nah, jadi tadi mungkin katakanlah mobil itu mungkin dibeli 250 juta. Biar mudah ya. Mobilnya itu, biar mudah lah. Mobil itu sebenarnya 240 juta dibeli cash. Dijual kredit 300 juta. Berarti kan dapat untung 60 juta. 60 juta itu dibagi 12, berarti kan margin per bulan adalah 5 juta. Semoga yang dengar nih fokus dan paham ya. Mobil ini dibeli cash 240 juta. Dijual kredit setahun 300 juta. Berarti kan ada keuntungan 60 juta. 60 juta kalau dibagi 12 masa cicilan berarti per bulan ada keuntungan 5 juta. Biar paham mungkin seperti itu aja hitung-hitungannya. Biar mudah saja. Berarti ada margin. Nah, ketika
orang yang kredit tadi dia bisa melunasi 6 bulan, 6 bulan ditutup sama dia 6 bulan, maka kan resiko 6 bulan ke belakang udah hilang karena udah dilunasi sekarang. Sementara perhitungannya mengambil untung 60 juta kan cicilan 12 bulan. Ini malah 6 bulan kalau udah lunas, maka sepantasnya penjual kalau paham syariah dia harus korting juga. Karena dia mengambil keuntungan angka 60 juta untuk mobil tadi kan dengan asumsi cicilan 12 bulan. Ini kan 6 bulan lunas. Itu kan selamat dari risiko selama 6 bulan. Bahkan lebih cepat pelunasan. Ya selayaknya untuk 6 bulan ke belakang ya. 6 bulan kali 5 juta, 30 juta itu kasihlah korting di angka 30 juta tadi. Karena risikonya sudah berkurang. Karena sudah dilunasi dalam fase 6 bulan. Jadi di sini, kalau di sini yang minta diskon adalah si pembeli. Dia bilang, tak lunasi ya, saya dapat warisan, saya ingin lunasi ini di bulan ke-6, tapi minta diskon. Ini ya, sepantasnya si A selaku penjual kasih diskon. Atau mungkin si A yang bilang, B, kamu dapat warisan, kamu mau nggak lunasi mobil sekarang? Kalau mau lunasi, tak kasih diskon 10%. Nah, bisa juga dari penjual datang tawaran, bisa juga dari pembeli datang tawaran, tidak masalah. Yang penting perhatikan, yang penting ini tidak kesepakatan di awal, bukan persyaratan di awal akad dada. Ini tiba-tiba saja datang karena dapat warisan. Mungkin kalau nggak dapat warisan si B mah dia akan cicil normal selama 12 bulan. Pahami kasus ini dan latar belakang. Lanjut kita baca di sini. Kasus yang tadi ya, si B dapat warisan, dia pengen ngebom, dia pengen lunasi di masa 6 bulan, dan dia minta diskon. Boleh nggak seperti itu? Di sini dikatakan, menurut pendapat yang lebih kuat, berarti di sini menandakan ada silang pendapat di tengah para ulama. Menurut pendapat yang lebih kuat, kesepakatan seperti ini dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Abbas, pendapat Zufar, dan pendapat Hanafiyah. Dinyatakan dalam Al-Ikhtiyarat, wa yasihu as-sulhu anil muajjali bi ba'dihi halan wa huwa riwayah an Ahmad wa haka qaulan Syafi'i. Di kitab Al-Ikhtiyarat dinyatakan yasih, boleh as-sulhu, boleh membuat kesepakatannya, boleh berdamai. Sulh itu damai. Boleh membuat kesepakatan damai atau potongan pembayaran cicilan anil muajjali, ya biba'dihi, dengan sebagian potongan cicilan itu halan dibuat dia menjadi lunas. Jadi di sini katakan boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan, yang ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam Syafi'i. Jadi boleh aja suluh, yaitu sah melakukan asulhu, melakukan pemotongan atas cicilan-cicilan kredit, yaitu sebagiannya diputihkan halan ketika itu dilunasi. Ketika itu dilunasi, boleh dilakukan cicilan seperti itu. Alasan Ibnu Qayyim yang membolehkan hal ini karena kesepakatan tadi itu, yaitu ketika ada orang melunasi, dia utangnya 12 bulan, dia bisa lunasi 6 bulan, dia minta diskon. Kenapa dibolehkan? Keterangan Ibnu Qayyim, karena tindakan ini, kesepakatan ini kebalikan dari riba. Ini aksur riba, kebalikan dari riba. Kalau riba, orang kredit 6 bulan, tidak bisa lunasi, minta tempo perpanjangan waktu, kemudian kompensasi perpanjangan waktu tadi, harga cicilan dinaikkan. Itu riba. Kalau ini, dia lunasi lebih cepat dan minta dikurangi harganya. Ini kebalikan dari riba. Maka boleh. Keterangan Ibnu Qayyim, ini boleh karena kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasan itu ditambah dan nilai utang dinaikkan. Sementara dalam kasus ini, waktu pelunasannya malah dipercepat, dipersingkat, namun minta utang diturunkan. Ini boleh. Ibnu Qayyim mengomentari ta'lil alasan hukum yang disampaikan jumhur ulama. Ternyata jumhur ulama itu menolak, atau pandangan jumhur ulama yang seperti tadi tidak boleh. Nah, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, li'anna haza aksur riba. Ini komentar uh, Ibnu Qayyim terhadap jumhur ulama. Li'anna haza aksur riba. Transaksi yang saya sebutkan tadi,
dia tiba-tiba dapat uang dan dia lunasi, kemudian minta diskon, itu berkebalikan dari riba. Fa inna riba yatadammanu ziyadah fi ahadil iwadhain fi muqabalatil ajal. Karena riba itu mengandung tambahan. Terdapat padanya tambahan salah satu barang yang ditransaksikan tambahan harga ya sebagai kompensasi perpanjangan waktu. Ada tambahan harga, harga cicilan naik, kompensasi penambahan waktu cicilan. Wa hadza yatadammanu bara'ata zimmati min ba'dil iwad fi muqabalati suqutil ajal. Sementara kredit yang kita sebutkan tadi yaitu dia malah mengandung tercakup di dalamnya baro atau zimmah. Ada kortingan hutang pada sebagian iwat yaitu harga karena lebih cepat pelunasan harga berkurang. Itu sebagai apa? Karena pada dapat kortingan penurunan harga fi muqabalati suqutil ajal sebagai kompensasi dari pengurangan masa cicilan. Ini intinya kebalikan dari riba. Itu saja ya. Kemudian Ibnu Qayyim juga melanjutkan penjelasannya. Fantafa'a bihi kullu wahidin minhuma wa lam yakun huna riban la haqiqata wa la lughah wa la urfan fa inna riba az-ziyadatu wa hiya muntafiyatun hahuna. Dan pada transaksi yang kita sebutkan tadi kan kreditnya 6 bulan. Kemudian di cicilan ke-6, bulan ke-6 si B dapat warisan dia lunasi, tapi dia minta diskon. Nah, untuk seperti ini maka masing-masing penjual pembeli dia mendapat keuntungan. Kalau si B keuntungannya dia lunasi lebih cepat, dibom sama dia hutang cicilan tadi dia dapat korting, agak berkurang dia menyicil. Pelunasannya agak berkurang. Untuk si A pelaku penjual, ketika utang harusnya dia berpikir keras selama 12 bulan, resiko 12 bulan, ketika dilunasi 6 bulan kan berkurang. Waktu berpikir resikonya jadi terkorting 6 bulan. Maka masing-masing dapat manfaat. Dan di dalam transaksi ini tidak ada riba, baik secara realita, hakikat, riba yang nyata, dan tidak pula riba secara definisi, lughah. Dan tidak pula riba dari sisi uruf. Ada. Karena riba itu adalah penambahan. Dan penambahan di sini, penambahan durasi cicilan, penambahan biaya atau harga cicilan, itu muntafiyah itu dinihilkan di dalam transaksi ini. Maka ini jawabannya boleh. Dan beliau Ibnu Qayyim juga membantah pendapat jumhur yang melarang dengan alasan itu mirip riba. Masya Allah. Ternyata dia lunasi di bulan yang ke-6 dan mendapat diskon. Ternyata jumhur ulama itu melarang. Alasan mayoritas ulama itu sama dengan riba. Pak Ibnu Qayyim bantah, itu tidak riba, tapi kebalikan riba. Masya Allah, ini debatnya hangat ya, debatable-nya hangat. Kemudian Ibnu Qayyim juga membantah pendapat jumhur ulama yang melarang dengan alasan itu mirip dengan riba. Ibnu Qayyim mengatakan, "Wallazina harramu dzalik innama qasuhu 'ala riba." Wala yakhfa al-farqu wadih baina qawlihi imma an tarabbiya wa imma an taqdiya wa baina qawlihi ajilli wa ahabu laka mi'ah fa'ina ahaduhuma min al-akhar fala nassa fi tahrimi dzalik wala ijma' wala qiyasa wala wala qiyasa as-sahih. Nah, di sini dikatakan Enoke mengatakan dan para ulama mereka mengharumkan courting karena lunas lebih cepat tadi, mereka mengkiaskan hal itu seperti riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara ada orang yang berucap, lunasi sekarang hutangmu, kalau tidak kalau tidak aku kasih bunga, gitu ya. Lunasi sekarang, kalau tidak bisa lunasi sekarang, maka aku akan lakukan riba kepada melakukan tambah cicilannya. Itu berbeda dengan pernyataan orang, lunasi sekarang, aku kasih diskon 100 atau 10%. Itu beda ya. Kondisi pertama, lunasi sekarang hutangmu. Kalau nggak kamu lunasi sekarang, aku tambah beban hutangmu. Aku tambah biaya cicilan hutangmu. Berbeda dengan perkataan orang, lunasi sekarang hutangmu, kalau lunas sekarang aku diskon. Itu tentu beda. Nah, biasanya kata pertama itu, ada orang janji cicil 12 bulan.
ketika deadline sampai, udah masuk ke 12 bulan dia tidak bisa cicil, barulah yang penjual barang datang. Ini udah bulan ke-12, bisa nggak lunas? Kalau lunas sih sekarang, kalau nggak kamu minta tambah waktu cicilan, maka saya akan tambah atau naikkan harga cicilan. Nah, itu dia bahasanya. Tentu berbeda dengan perkataan orang, lunaskan sekarang, aku kasih diskon. Maka dari titik mana kesamaan salah satu di antara keduanya, maksudnya beda. Maka tidak ada nas mengharamkan hal itu, tidak pula ada ijma, tidak pula ada kias yang sahih yang bisa diberlakukan ya untuk menyamakan diskon karena lunas lebih cepat sama dengan riba, itu tidak ada pendalilan yang menyamakannya. Itu keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, tadi juga dikatakan bahwasanya ulama yang membolehkan transaksi seperti tadi itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan boleh transaksi seperti tadi, yaitu ketika dilunasi ada diskon. Ibnu Abbas itu berpendapat mengacu kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat ya dari Ibnu Abbas terkait masalah tadi, yaitu Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam lamma amara bi ikhraji bani Nadir ja'a nasun minhum faqulu ya Nabi Allah innaka amarta bi ikhrajina wa lana 'ala nasi duyud lam tahilla. Jadi ada kisah dahulu. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengusir ada kabilah Yahudi dari Bani Nadir, itu diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka diusir karena melakukan pengkhianatan, pas orang Yahudi Bani Nadir ini diusir, kemudian beberapa orang Yahudi Bani Nadir dia pergi menemui Rasul. Ja'ana sun minhum. Kemudian sebagian mereka pergi ketemu Nabi. Kemudian sebagian mereka itu berucap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah, engkau telah perintahkan kepada kami, engkau telah masih memiliki piutang dengan orang-orang di Madinah, di kaum muslimin. Ini Bani Nadir ingin diusir, sementara dia masih punya piutang, alias mereka ini rentenir ya, uang mereka banyak sama orang, banyak orang yang hutang sama mereka atau suku-suku yang di situlah berhutang sama mereka. Tapi kami diusir, hutang mereka belum lunas, uang kami ada sama mereka. Kalau kami pergi, lah hutang di mana? Itu ditanya orang Yahudi seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran, da'u wa ta'ajjalu. Ini sampai menjadi kaidah ya. Da'u wa ta'ajjalu. Kemudian Rasul minta kepada orang Yahudi, si kreditornya, hai Yahudi, da'u, kasih diskon hutang mereka. Jadi Rasul bilang kasih diskon hutang mereka. Kemudian Rasul perintahkan kepada orang yang berhutang, debiturnya ini, ta'ajjalu, hai kalian, lunasi segera. Jadi katakanlah orang Yahudi ini mungkin ada 5 orang Yahudi ya, lapor ke Rasul, ini contoh. 5 orang Yahudi ini mungkin masih punya cicilan 6 utang-utang yang setahun, tapi sudah jalan 6 bulan. Mereka diusir, bahkan sisa 6 bulan lagi. Kemudian komplain ke Rasul, maka kata Rasul diperintahkan orang Yahudi kasih diskon utang mereka. Kemudian diperintahkan kepada yang berutang langsung bayar, kalian dapat diskon loh. Maka do'u wa ta'ajjalu, itu hadisnya ya. Do'u wa ta'ajjalu, kasih diskon wahai orang yang memberikan utang, ta'ajjalu, langsung bayar wahai orang-orang yang berutang, kalian dapat diskon. Nah, itu latar belakang, maka yang tadi pendapat yang seperti tadi itu boleh. Juga disebutkan dalam riwayat lain dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau menagih hutang dari Ibnu Abi Hadarah. Jadi ada sahabat Ka'ab ibn Malik, dia menagih hutang di Masjid Nabawi ya kepada sahabat Ibnu Abi Hadarah. Maaf ya, ini nagih hutangnya sampai teriak-teriak. Ka'ab ibn Malik itu nagih hutang di masjid sampai teriak-teriak, mungkin angel ya, susah mungkin ditagih, sampai teriak-teriak di masjid. Hingga terdengar oleh Rasulullah SAW, sampai kedengaran sama Rasul. Waduh, ini ada sahabat nagih hutang di masjid teriak-teriak gitu ya, sampai naik suaranya.
Kemudian Rasul keluar, dipanggil si Ka'ab nih. Sahabat Ka'ab bin Malik dipanggil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nagih dipanggil, "Ya Ka'ab, da' min dainik hadza." Fa'awhama ilaihi ay asy-syatr. Qala laqad fa'altu ya Rasulullah. Qala qum faqdi. Kemudian Rasul panggil Ka'ab, Ka'ab, sini ente. Ka'ab, udah ente kasih korting terhadap utang tadi. Kasih diskon lah utang tadi. Kemudian Rasul kasih isyarat awhama, Rasul kasih isyarat. Ka'ab, ente kasih korting tuh utang tadi. Nah, separuh, separuh. Dikasih Rasul isyarat, kasih korting separuh gitu ya. Separuh gitu. Kemudian sahabat Ka'ab mengatakan, laqad fa'altu ya Rasulullah. Oke, siap ya Rasulullah, saya akan kasih korting 50% hutang tadi. Berarti Ka'ab yang memberikan hutang mau memberi diskon 50%. Nah, kreditornya mau memberi diskon 50%. Kemudian Rasul panggil yang punya hutang tadi. Ibnu Abi Hadram mengatakan, qala faqdi, hei, berdiri ente, bayar hutang. Udah dikasih diskon 50%. Nah, itu dalil ya bahwasanya transaksi yang seperti tadi, cashback jika lunas lebih cepat, kalau kondisi kedua ya, ini tidak disepakati di awal, tapi ini terjadi tiba-tiba saja, yang momentumnya atau muncul ide inisiatif ini yaitu ketika pelunasan, ya dengan sebab tadi ada dapat warisan uang tiba-tiba banyak, dia tidak mau lagi punya cicilan, tidak mau punya utang panjang, dia ingin lunasi, maka itu diperbolehkan karena itu bertentangan dengan atau itu berkebalikan dengan riba. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Baik, mungkin itulah materi ya. Karena ini akan masuk syarat yang baru. Mungkin sekiranya ada yang ditanyakan, silakan. Kalau akhwat, kalau ada pertanyaan, biar ini ya, kalau masuk materi baru nanti ini. Pembahasannya di luar tema Ustaz, pertanyaannya boleh Oh, Ustaz? tidak apa-apa selama fikih Iya muamalah Ustaz. ya. Nah, coba, tidak masalah. Hmm. Silakan. Eh, Tentang ini Ustaz, apa zakat Hmm. eh, pertanian Ustaz. Nah, zakat Zakat pertanian ya. zakat pertanian ini apakah semua buah-buahan dan Oh, baik, baik. semua ya biji-bijian atau hanya jenis-jenis tertentu Ustaz? Itu Nah, saja baik. Ustaz. Sudah, baik. Untuk zakat pertanian, biasanya itu apa saja itemnya atau objek pertaniannya. Pertama itu yang jadi pembahasan silang pendapat di tengah para ulama adalah masalah eh, buah-buahnya apa saja. Ternyata zakat pertanian itu kalau dari sisi buah-buahan itu yang masuk cuma eh, kurma, tapi udah jadi kurma yang udah kering. Kemudian nanti kismis. Kalau untuk anggur itu kismis. Kalau dari sisi buah cuma dua ini saja. Cuma dua ini saja. Kemudian untuk jenis itu yang buah-buahan, cuma kurma tapi udah tamernya ya, bukan rutopnya yang udah keringnya. Kemudian kalau untuk anggur bukan inapnya tapi zabib yang udah jadi kismis. Kemudian kalau untuk pertaniannya, nah tadi buah-buahannya cuma dibatasi itu saja. Kalau untuk pertaniannya sejauh ini pendapat yang kuat, pendapat yang dipegang mayoritas ulama adalah untuk pertanian itu diberi syarat yaitu kutul balad. Pertama syaratnya makanan pokok, kemudian muddakhar, qut atau iktiyat wal muddakhar atau iktiyat dan iddikhar. Yaitu yang makanan pokok satu, kemudian dia bisa disimpan, punya daya tahan. Jadi untuk dari pertanian, perhatikan kan bermacam-macam tuh pertanian. Tapi perhatikan dia yang makanan pokok di suatu negeri. Kebetulan di Indonesia bisa disebut makanan pokoknya beras. Berarti dapat satu tuh, pertaniannya makanan pokok. Kemudian kita lihat dari beras tadi, ketika udah jadi beras, dia bisa disimpan dan dia punya daya tahan, maka masuk syaratnya makanan pokok satu dan bisa disimpan. Nah, jadi kalau buah-buahan yang beraneka ragam selain kurma di kita di Indonesia tak ada yang tanam kurma. Anggur pun mungkin ada lah yang tanam tapi tidak tahu ya, itu jarang lah. Buah-buahan selain itu maka tidak termasuk karena
nggak bisa iddikhar, nggak bisa disimpan busuk untuk buah-buahan. Sama dengan pertanian, sayur-sayur yang beraneka ragam itu sama, nggak punya daya tahan, nggak punya daya tahan. Maka ada ilah, yaitu yang bisa menjadi item zakat pertanian, yaitu makanan pokok yang bisa disimpan. Maka ditimbang-timbang untuk Indonesia. Itu Indonesia di keterangan buku fikih para ulama, tapi itu Indonesia beda kasus ya. Indonesia itu yang cocok adalah sawah. Yang cocok adalah sawah. Nanti kalau ada suatu negeri, ya mungkin suatu negeri itu banyaknya makanan pokoknya gandum, dan memang banyak petani gandum, ya udah di situ negeri itu maka dia gandum. Mungkin ada suatu negeri yang lain dia punya pula tanaman khas, makanan pokok khas gitu ya. Nah, maka di situ berlaku. Makanya kaedahnya tadi makanan pokok bisa disimpan. Nah, di kita kebetulan yang relate, yang cocok adalah sawah tadi. Mungkin sekiranya ada suatu wilayah yang memang makanan pokoknya nih 3 kali sehari makannya jagung. Kalau ada makannya jagung 3 kali sehari, mau jagung terus. Jagung itu mungkin dikasih lauknya, kemudian banyak yang tanam ladang jagung, maka di situ nanti zakat pertaniannya adalah jagung. Betul balat. Jadi dipahami Ustaz? Nah, itu latar Nah, belakangnya, nah, maka Ustaz. di kita sawah. Sejauh ini adalah sawah. Jadi tadi kalau untuk buah-buahan biasanya larinya ke eh, tamar dengan kurma yang udah kering, kemudian kepada kismis. Kalau ke pertanian ya tadi makanan pokok yang bisa disimpan, makanan pokok satu dan bisa disimpan, itu dua syaratnya. Maka dia dibatasi, di kita adalah sawah. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Ya. Untuk membayarnya itu apakah dengan Ah, bahan makanan pokok atau yang dipanen itu atau boleh dengan nilai uang, Ustaz? baik. Sejauh ini untuk zakat pertanian itu wa atu haqqahu yauma hasadi. Itu keluarkan haknya ketika dipanen. Dan sejauh ini di beberapa kitab fikih para ulama, untuk zakat pertanian kita fokus di Indonesia adalah sawah. Itu kita mulai dari teknisnya dulu, dari cara hitung nisab. Cara hitung nisab. Kan orang punya sawah, apa namanya, tanahnya ukurannya beda-beda. Ukurannya beda-beda. Ukuran besar tanah ladangnya beda-beda. Macam-macam beda-beda. Ada 1 peta, 2 peta, ada satu, beda-beda daerah namanya beda-beda. Itu pertama. Kemudian untuk masa panen ada 4 bulan, ada 6 bulan. Kita ambillah per 6 bulan panen gitu ya. Dan ukuran sawah itu beda-beda. Nah, nisab untuk sawah itu laisa fima duna ausukin sodakoh. Tidak ada pada hasil pertanian yang di bawah 5 wasak itu tidak ada zakatnya. Jadi nisabnya adalah 5 wasak. 1 wasak itu nanti, eh, 1 wasak itu adalah 60 sok dikali 5, berarti totalnya 300 sok ya. 1 wasak itu 60 sok dikali 5 wasak, kan nisabnya 5 wasak, berarti menjadi ketemu angka 300 sok. Maka nisab sawah 300 sok. Pertanyaannya, 1 sok berapa? 1 sok ini kan acuan nisab zakat fitr. Nah, ulama nanti yang namanya 1 sok kan 4 mud. Ustaz paham ya, 4 mud. Yang namanya sahabat, kalau ditanya sahabat zaman dulu zakat fitrnya berapa kilo? Jawabannya ya tergantung ukuran tangan. Karena sahabat dulu kan cari mudnya kan ya ciduk sendiri dengan 1 mud, 2 mud, 4 mud sama dengan 1 sok, maka kilo beda. Jadi tarik ulurnya di sini. 1 sok berapa? Biar bisa kita kalikan ke 300 sok. Kan gitu ya. 1 sok nanti ulama silang pendapat. Ada yang mengatakan 2 kilo, ada yang 2,04, ada yang 2,4, 2,5, itu bervariasi. Kita ambil aja 2,5 kilo, udah biar mudah. 1 sok 2,5 kilo dikali 300, ketemu angka 750 kilo. Maka itu nisab zakat pertanian. Ini perhatikan ya, 705 kilo dengan asumsi 1 sok kita pegang pendapat 2,5 kilo. Kalau kita pegang pendapat 1 sok itu 3 kilo Ustaz, fatwa Syekh bin Bas, ya udah kali 300. Enggak Ustaz, 1 sok itu 2 kilo nih fatwa Dr. Erwandi, ya sudah kali 300 kan gitu ya. Kita tadi karena pegang 250 kilo, 300, kali 300, 2,5 kilo kali 300 berarti 750 kilo. Itu nisab untuk zakat pertanian alias khususnya sawah. Nah, sekarang sawah tadi 6 bulan dia panen.
itu kan masih gabah basah. Udah jemur aja, dijemur saja. Nanti yang terjadi silang pendapat itu apakah mengejar nisab tadi yang 750 kilo, apakah dari gabah kering atau dari beras. Kalau Ustadz Amin Nurbait, dia dari gabah kering. Kalau Ustadz Dr. Erwandi, dia dari beras. Mungkin yang lebih murah dari beras saja. Nah, jadi dia ini panen, udah dijemur, sudah menjadi gabah kering, oh biar aja sudah. Kemudian bawa ke penggilingan. Dibawa ke penggilingan, setelah digiling kan jadi beras, Ustaz. Jadi beras itu berapa semua tuh langsung timbang. Langsung timbang. Jangan ada yang dikurang-kurangi dulu. Timbang langsung. Setelah ditimbang, ternyata menyentuh angka 750 kilo. Berarti sampai nisab. Berarti wajib zakat. Berarti wajib zakat. Paham ya? Sampai di sini paham, Ustaz? Iya, Ustaz. Nah, ketika Alhamdulillah. menyentuh 750 kilo wajib zakat. Apalagi lebih, nggak usah ditanya. Ini nisab. Nisab minimal. Kalau lebih ya sudah 1 ton, Ustaz, ya jelas. Nah, sekarang sudah ketemu. Berarti menyentuh nisab. Berapa persen zakatnya? Nah, ini tergantung pengairan di sawah. Tergantung pengairan di sawah. Mungkin bisa dicatat nih. Tergantung pengairan. Pertama, itu nanti ini ada hadis-hadisnya. Pertama, kalau sawah tadi mayoritas kan tadi 6 bulan. Mayoritas bulan itu airnya gratis. Airnya gratis dari air hujan dan sejenisnya. Tidak ada biaya yang keluar untuk air. Maka dia keluarkan zakatnya 10%. 10%. Ini dalam fase 6 bulan kita contoh ya. Kondisi kedua, kalau dalam penanaman sawah sampai masa panen, mayoritas itu malah airnya bayar. Atau total selama 6 bulan itu airnya bayar. Ada biaya lah, entah sumur, dia kena listrik, atau pakai, kalau dulu itu pengangkutan air untuk kebun kurma itu pakai onta. Jadi onta itu pergi ke pinggiran-pinggiran oase atau sungai, nanti di sisi onta itu dikasih keranjangnya, kirbahnya itu nanti diisikan air atau kayak gentongnya diisi air nanti dibawa. Nah, itu kan ada biaya itu. Ada pakai untanya bolak-balik, untanya dikasih makan dan sejenisnya. Belum yang menuntunnya gitu ya. Kalau kita mungkin pakai eh, apa sumur, kena listrik dan sejenisnya, atau bayar air PDAM mungkin ya, atau air berbayar gitu ya. Nah, itu berarti kalau mayoritas airnya bayar dalam 6 bulan tadi, maka zakatnya 5%. Tadi kondisi pertama tadi kalau air gratis 10% dari total timbangan tadi. Kan kalau dia tadi nimbang ternyata 750 kilo, berarti zakatnya 10% dari 750 kilo, angkanya 75 kilo. Tapi kalau dia airnya itu berbayar, zakatnya 5% dari total 750 kilo tadi. Itu kalau tadi kita contohkan kalau nimbang beratnya 750 kilo. Bagaimana kalau airnya 50-50? Separuh bulan airnya gratis, separuh bulan airnya bayar. Fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau separuh bulan airnya gratis, separuh bulan airnya bayar, sama balance, maka zakatnya 7,5%. Ini fatwa beliau. Ijtihad 7,5%. Nah, kemudian sesuaikan saja nanti. Nah, yang kalau di dalil hadis tadi antara 10 dan 5% saja. Yang 7,5% tadi itu kondisi fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, titik tengah. Yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan adalah beras. Tidak boleh digantikan dengan uang. Nah, ini unik. Jadi tadi pas dia setelah giling, dia timbang pas pula 750 kilo. Berarti dia nyampe di sok. Kemudian dia adalah orang yang airnya gratis karena di kampung dia air melimpah, hujan pun sering, irigasinya mantap, airnya gratis. Maka dia adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat 10%. Dari apa? Dari 750 kilo, dia keluarkan 10% langsung. Berupa apa? Berupa beras. Tidak boleh digantikan dengan uang. Paham Ustaz ya? Dan untuk zakat pertanian ini bruto. Bruto dalam arti, kalau sekiranya sawah kita orang yang kelola dengan kesepakatan bagi hasil panen. Kemudian kita kalau menggiling pun bayarnya pakai beras, pengangkutan bayar pakai beras, berarti kan ada operasional di beras tadi. Upah pekerja bayar pakai beras,
kemudian upah transportasi pakai beras, upah penggilingan pakai beras. Kadang ada seperti itu. Nah, maka zakat ini bruto, bukan net. Dalam arti, ketika panen, jangan kasih upah mereka dulu. Langsung timbang. Ketika ditimbang mencapai nisab, bayar zakat dulu. Setelah dibayar zakat, barulah setelah dibayarkan zakatnya, baru kasih upah pekerja tadi dengan beras, transport dengan beras, kemudian penggilingan dengan beras. Baru itu disebut bruto. Bukan dari net profit, tapi dari bruto profit. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan, Ustaz. Ada yang Uh, bertanya, dipersilakan, iya, bisa langsung. Iya, jika tidak ada, Anda bertanya lagi, Ustaz, untuk silakan mentakhid Ustaz. saja, Ustaz. Ya, Nah, mentakhid nah. saja, Ustaz. Berarti Silakan Ustaz. untuk, Nggak apa-apa. ya, untuk eh, pembelian kendaraan yang seperti terjadi sekarang ini, Ustaz, seperti ada harga cash dan harga kredit itu berarti itu termasuk yang disebutkan tadi dalam Oh, pembahasan ya, Ustaz. tip. Tip. Sebenarnya ada silang pendapat di buku ini, ada silang pendapat tentang fenomena fenomena fakta ya yang terjadi itu, eh, jual beli cash dengan kredit, kredit lebih mahal. Kan gitu ya, Ustaz ya? Kredit lebih mahal. Apakah masuk kepada larangan hadis? Pendapat mayoritas ulama sebutkan tidak masuk. Kalau tadi kan karena ada diskon ya. Kalau yang normal, misalnya lembaga-lembaga BMT Syariah, akad-akad murabahah, atau lembaga-lembaga syariah, itu kan ketika ada datang orang, dia pengen beli rumah, tapi nggak punya uang. Maka rumah itu dibeli 100 juta. Kalau beli cash kan 100 juta. Kemudian untuk kredit, untuk setahun dia jual 120 juta. Berarti kan kredit lebih mahal. Nah, itu diperbolehkan. Atau mungkin dia punya rumah, datang orang mau beli rumah, ditawarin. Anda mau beli rumah, kalau cash 100 juta ya rumah saya ini, tapi kalau kredit setahun 120 juta. Kalau kredit 5 tahun jadi 200 juta misalnya, pilih yang mana? Dia pilih, oh saya pilih yang setahun saja ya 120 juta, deal. Berarti harganya satu, dan itu diperbolehkan. Memang ini Ustaz Abdul Hakim melarang. Ustaz Abdul Hakim menginginkan kalau cash dengan kredit harus sama. Berarti kalau rumah tadi, kalau dia setahun cash 100 juta, 5 tahun pun harus 100 juta. Tapi itu pendapat Ustaz Abdul Hakim dan beberapa ulama, tapi yang mayoritas sebutkan itu sah. Harga kredit, nanti ada cara baca hadis naha an bai'ataini fi bai'atin, itu ada cara bacanya, dijelaskan oleh Imam At-Tirmizi. Uh, uh, Ustaz ada bukunya di halaman 72, cara bacanya. Kalau ada di sini, kita telah lewati pembahasan itu. Cara baca hadisnya itu tentang dua an bayatani fi bayatin, di 72 itu ada cara baca dari Imam At-Tirmizi yang diamalkan oleh para ulama. Wal amalu ala hadza inda ahli ilm faqad fassara ba'du ahli ilm qalu bay'ataini fi bay'atin ay yakula abi'uka hadza sauba binaqdin bi asyarah wa binasi'atin bi 20, dua kali lipat kredit dan cash, cash dan kredit, wala yufarikuhu ala ahadil bai'ain. Nah, di sini di masalah wala yufarikuhu ala ahadi al-bai'ain. Ini yang bermasalah. Fa iza faraqahu ala ahadihima fala ba'sa idza kanat al-uqdatu ala wahidin minhuma. Yang masalah itu, ini rumah saya jual cash 100 juta, kalau kredit setahun 120 juta. Yang beli, oke, saya beli, tapi dia belum pilih metode cash atau kredit, dia belum pilih. Langsung pergi, itu yang dilarang. Itu larang masuk hadis. Tapi kalau ini rumah saya jual 100 juta cash, kredit setahun 120 juta. Kemudian setelah saya timbang, saya beli kredit setahun. Deal ya, deal. Baru dia pisah, itu boleh. Itu keterangan uh, cara baca hadis naha an bai'atani fi bai'atin, cara baca ahlul ilm, kemudian keterangan Imam At-Tirmizi, cara bacanya seperti tadi. Nah, kalau sebagian termasuk Ustaz Alul Hakim, tekstual, tekstual. Tidak salah Syekh Albani juga seperti itu pendapatnya. Nahaan bai'atani fi bai'atin, dilarang dua harga untuk satu barang. Tekstual. Ya, tekstual paham Ustaz ya? Lebih ke zahiri, tekstual. Ya memang plek gitu ya. Kalau ada orang jual cash 100 juta, kredit setahun 100 juta.
Kredit 5 tahun 100 juta. Padahal kan kita pahami kenapa kok kredit lebih mahal? Ya karena risikonya lebih panjang. Risikonya lebih panjang. Kalau dia cash dapat uang sekali. Tapi kalau ini harus dibuat dipecah menjadi 12 bulan, itu risikonya lebih besar dan wajar. Agak lebih mahal yaitu wajar. Jadi tadi kalau saya pribadi, eh, Dr. Erwandi, Ustaz Amin Ruwain juga lebih condong kepada yang Imam Tirmizi jelaskan. Boleh seperti tadi. Maksudnya ketika ada yang jual cash 100 juta, kredit setahun 120 juta, kalau akadnya di satu harga, dia pilih kredit saja, atau dia pilih jalur cash saja, baru akad di satu harga deal, tidak termasuk ke dalam pelarangan hadis an bai'atani fi bai'atin. Itu cara baca dari bukan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menukil cara baca para salaf. Para salaf menafsirkan seperti tadi. Mungkin di situ silang pendapatnya. Tapi kalau guru kita Ustaz Abdul Hakim Hafizahullah Ta'ala tadi memang seperti sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah Ta'ala memang secara teks juga memang teks hadis tadi dibaca seperti itu. Itu mungkin silang pendapatnya di sana. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang sebagaimana Imam Tirmizi jelaskan tadi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, baik. Berarti ini Ustaz, kalau yang kasus ketujuh ini cashback jika lunas lebih cepat ini dia belum memilih berarti Ustaz ya. Baik. Kalau yang tadi memang sudah dipilih satu harga Ustaz. Iya. Oh, baik, baik. Baik. Yang ini Ustaz, dia memilih. Dia misalnya ini rumah setahun, cash 100 juta, ini rumah untuk kredit, ini cash 100 juta ya, untuk ini rumah kredit setahun 120 juta. Dia sudah memilih, pas berakad, pas akan tanda tangan akad, ternyata ada bunyi klausul di sana, kalau lunas dalam 6 bulan ada diskon, dan dia tanda tangan, gitu. Gitu, Ustaz. Biasanya itu dibunyikan di awal. Itu biasanya di akad-akad leasing atau KPR itu. Ada cashback jika lunas lebih cepat. Nah, dia ada di dalam itu dan dia tanda tangan, padahal dia milih satu harga awalnya, tapi pas ada akad tadi dan diterangkan ada kesepakatan, ada klausul jika lunas lebih cepat dapat cashback dan dia tanda tangan di situ, setelah tanda tangan, setelah terjadi akad, harga jadi dua. Harga ketika dia lunas lebih cepat dan harga ketika dia lunas tidak lebih cepat. Di situ masalah. Kalau ini karena ada kesepakatan cashback jika lunas lebih cepat. Itu memang beberapa leasing-leasing atau yang pernah pengalaman saya tanya memang ada seperti itu. Itu memang ada dijanjikan seperti itu. Bahkan ketika akan beli itu disampaikan oleh marketingnya dan dia deal berarti ada dua harga. Tapi kalau yang kredit tanpa riba yang dipraktekkan oleh Ikhwa, yang dikontrol oleh Pak Erwandi juga punya kontrolnya, adik beliau juga kontrol salah satu ya. Nah, itu kan memang aman, kreditnya nggak ada janji-janji seperti tadi. Nggak ada, tapi hanya saja ketika ada yang pengen melunasi lebih cepat, nah itu kadang ada diskon dengan hadis tadi do'u wa ta'ajjalu. Di situ saja sisinya. Tapi ini jangan buat di awal. Ini berjalannya akadnya satu sudah titik. Tadi kan saya terangkan, terjadinya di pertengahan baru muncul yang seperti tadi. Itu ada perbedaan di sisi situ. Biasanya di klausul awal dijelasin sama marketing-marketing dari leasing atau dari yang KPR bank itu dibaca. Itu yang dilarang. Yang dilarang wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, Ada baik. yang mau bertanya? Silakan. Jika tidak ada, Anda serahkan kepada Ustaz Gilang. Kalau tidak ada, maka kita akhiri, mungkin disimpan pertanyaannya untuk pertemuan selanjutnya. Wallahu alam, saya akhiri. Wallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.